Hai, Assalamualaikum. Aku sebenarnya punya beberapa ide untuk video selanjutnya, tapi karena aku bingung mana yang mau aku realisasikan duluan, akhirnya aku ngadain polling. Dan ternyata hasil pollingnya menunjukkan bahwa teman-teman masih lebih pingin bahas tentang tips philodendron melanochrysum. Padahal sebenarnya kalau nggak salah udah ada 2 atau 3 gitu video tentang philodendron melanochrysum. Tapi memang aku akui kayaknya di video itu ada banyak kekurangannya. Jadi hari ini insya Allah aku mau kasih tips yang lebih lengkap dan detail. Dan semoga tips ini nggak bikin tambah bingung, tambah pusing, atau malah makin berbelit-belit. Kalau misalnya teman-teman punya tips juga, jangan ragu untuk kasih tipsnya dan sharing di kolom komentar, karena dari itu aku dan teman-teman yang lain juga bisa belajar. Jadi philodendron melanochrysumku yang di 2 video pertama kalau nggak salah itu udah nggak ada lagi karena udah aku cacah, dan ini sekarang yang ada menemaniku adalah hasil cacahan-cacahannya. Oke, tips pertama adalah kasih sphagnum moss. Orang biasanya suka kasih sphagnum moss atau lumut hidup itu di bagian topping, di atas sini, di bagian atas media tanam untuk kayak nutup gitu. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih suka selimutin atau nempelin di aerial roots-nya. Aerial roots itu akar udara yang ini yang muncul kayak gini. Ya, sebenarnya philodendron melanochrysum ini nggak terlalu rewel soal kelembaban. Nggak seperti calathea yang sensitif banget sama kelembaban. Cuma yang aku perhatiin adalah kalau kita kasih dia kelembaban yang tinggi, maka dia itu tumbuhnya jauh lebih bagus. Antara lain daunnya itu lebih besar, daunnya juga lebih mulus dan nggak keriting. Terus daun barunya ini lebih gampang keluar. Ini aku udah mulai males nyelimutin pakai sphagnum moss. Jadi akhirnya daun barunya ini nggak terlalu besar. Padahal kan sebelumnya ini tambah besar, tambah besar. Jadi tips lainnya adalah jangan males. Selanjutnya adalah tips kedua. Tips kedua adalah misting. Apa itu misting? Misting itu adalah kita nge-spray. Jadi kita semprot philodendron melanochrysum. Kalau aku suka nyemprot bagian belakangnya dan daun barunya dan tunas daun barunya yang misalnya belum keluar gitu kan, masih ada di dalam kadafil. Tujuannya apa? Untuk ningkatin humidity. Kenapa daun barunya yang masih dalam kadafil itu selalu aku semprot? Itu supaya kayak ngasih pelumas ke daun barunya supaya dia nggak stuck, nggak nyangkut gitu, nggak susah keluarnya. Kenapa aku nggak saranin buat spray di bagian depan daun? Soalnya bagian depan daun ini itu sensitif. Kita tahu kan dia itu adalah philodendron yang berdaun velvet atau bludru, yang mana daun velvet atau bludru itu biasanya kayak nyimpan atau ngejebak air lebih lama di situ, yang mana itu bisa bikin jamuran, bisa ngundang bakteri, dan bisa juga kena efek kaca membesar, yaitu buliran yang ada di atas daun ini bakal kena cahaya matahari dan jadinya ngebakar daun. Tapi teman-teman juga harus tahu kalau ngemisting tanaman itu atau semprot tanaman itu bisa ngundang hama. Jadi ya ada positifnya, ada juga sisi negatifnya. Tips ketiga adalah kumpulin tanaman untuk meningkatkan humidity. Kalau teman-teman bisa lihat di rak aku, melano itu di rak bagian sini, di rak kedua di sini, dimana itu dia dempet banget dengan tanaman-tanaman lainnya yang juga suka humidity. Alasan aku lakuin itu adalah supaya mereka bisa nyiptain area yang humid. Kenapa kalau tanaman didempetkan rame-rame itu bisa bikin area yang lebih humid? Karena kan kalau di setiap potnya itu kita siram, maka airnya akan menguap di sekitar situ. Jadi kalau misalnya didempetin, dia bakal ciptain area yang lebih humid. Tips keempat adalah sinar matahari. Jadi philodendron melanochrysum ini menurutku suka bright indirect light. Artinya permukaan daun tidak langsung kena cahaya matahari, tapi tanaman tetap masih bisa dapat cahaya yang terang. Terang di sini maksudnya kita masih bisa baca buku dengan nyaman. Jadi kalau mau dibahasakan itu di tempat yang teduh tapi terang banget gitu.
Dan lagi-lagi aku harus ingatin sinar matahari langsung itu bisa ngebakar daun melano, bisa sunburn, jadi teman-teman harus hati-hati. Aku juga ngamatin sih, semakin banyak Philodendron melanocrysum ini menerima cahaya matahari, maka daun barunya ini semakin ngeping. Aku baru sadar ini waktu aku ngalamin musim hujan dengan musim kemarau. Waktu musim hujan itu kan intensitas sinar mataharinya di siang hari itu nggak maksimal. Di situ aku ngerasa kalau daunnya ini jadi lebih kuning keemasan. Sementara waktu musim panas di mana matahari waktu siang itu terang banget dan cenderung panas, aku ngelihat daun baru melanocrysumnya ini jadi lebih ngeping. Cuma memang pinknya nggak permanen ya, ngepingnya cuma waktu daun baru aja. Tapi lama kelamaan dia bakal jadi hijau tua juga seperti ini. Jadi pencinta pink bisa ngebanyakin sinar matahari kalau pingin ngelihat daun barunya ini pink. Tips kelima adalah pakai turus lumut. Bisa turus sphagnum moss, bisa turus lumut hidup. Aku di sini belum pakai lumut karena potnya masih kecil banget. Dan menurutku tanamannya juga masih kecil banget. Beruntunglah teman-teman yang tinggal di Jawa, dimana gampang banget nemuin turus lumut hidup. Di sini turus lumut hidup itu susah banget. Yang banyak itu turus sabut kelapa. Dan karena Philodendron melanocrysum ini kan tumbuhnya dia tinggi memanjat ke atas, jadi dia bagus banget kalau ditopang sama turus. Tips keenam adalah hati-hati soal penyiraman. Percayalah, aku pernah ngalamin Philodendron melanocrysumku ini root rot alias busuk akar, dan itu pengalaman yang bikin stres banget. Jadi pastikan teman-teman siram Philodendron melanocrysum ini waktu media tanamnya udah lumayan kering, tapi jangan kering-kering amat. Aku nyiramnya biasanya itu bisa 2 hari sekali kalau musim panas, tapi kalau terlalu panas ya sehari sekali. Jadi kalau musim hujan biasanya bisa 3 atau 4 hari sekali. Jadi nggak ada patokan baku, bener-bener kita harus sensitif, harus peka sama tanamannya. Hujan. Nah, caraku supaya nggak rutrot gimana? Aku biasanya kalau aku ngerasain medianya ini udah kering, terus potnya ini udah lebih ringan, itu aku siram guyur. Tapi khusus untuk bagian sphagnum mossnya ini, ketika dia agak mulai kering, aku selalu semprot. Bahkan kalau musim panas, nggak musim hujan, aku semprot hampir setiap hari supaya dia tetap lembab. Philodendron melanocrysum kalau misalnya overwater, dia daun pangkalnya ini bisa menguning, dan kalau sudah menguning itu biasanya merupakan gejala awal root rot atau busuk akar. Dan kalau misalnya daun pangkalnya ini udah menguning, biasanya pelan-pelan banget dia bakal merambat ke daun berikutnya. Dan itu bikin kita hanya punya 2 pilihan, yaitu cacah atau kita nge-treatment root rot atau busuk akarnya. Aku waktu itu lebih pilih mencacah karena aku nggak mau ambil resiko. Aku nggak mau kehilangan satu pohon. Mending aku punya banyak bibit dari hasil cacahan dibanding aku harus kehilangan semuanya. Meskipun kalau misalnya kita ngecacah itu otomatis kita ngulangin tanaman kita dari versi yang lebih kecil atau lebih bayi lagi daripada versi sebelumnya. Mungkin kalau kita bisa nanganin busuk akarnya dengan cara kita amputasi akarnya yang busuk, terus kita kasih antrakol supaya busuk akarnya nggak menyebar ke akar-akar lainnya, mungkin ya menguningnya itu bisa berhenti. Karena kita ngobrolin mencacah, jadi sekalian masuk ke tips ke-7, yaitu tips propagasi. Aku udah ngalamin banyak banget drama melanocrysum, termasuk drama propagasinya. Aku udah ngalamin propagasi air, propagasi tanpa daun, propagasi yang busuk batang. Aku juga udah ngalamin propagasi pakai sphagnum moss. Oke, sebelum motong harusnya ini disterilin dulu ya guntingnya ya, tapi aku biasanya enggak. Kemarin di sini ada daunnya aku cabut, dan sekarang aku nyesel kenapa dicabut. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita bisa lihat ada 1 nodes dan 1 daun. Kita gunting juga di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya, 1 nodes, 1 daun. Oke, habis. Itu tadi dia pembedahan melano. Biasanya kalau orang kan di sini tuh dikasih betadine ya, karena ini kan sama aja tanamannya luka tuh, dilihat.
Sini ada airnya. Tapi aku biasanya paling dilap pakai tisu aja. Untuk bagian tanamannya ini bisa dilap pakai tisu atau dikasih betadine. Nah, kalau sudah selesai dikasih betadine, bisa dikasih root up. Nah, ini aku tinggal masukin ke dalam bekas selai yang udah diisi air. Nah, ciri khas melano itu ya, kalau misalnya kita gunting itu dia ada wangi sitrusnya. Makanya coba beli melano terus digunting, pasti ada wangi sitrusnya. Oh, terus kalau misalnya ini udah dilap pakai tisu, biasanya orang nunggu kalus. Kalus itu nunggu lukanya agak kering baru direndam di dalam air. Karena kalau lukanya masih basah gini terus direndam di dalam air, dia rentan kena bakteri, kena kuman dan segala macem ya. Biasanya setiap aku propagasi aku nggak pernah nunggu kalus. Cuma aku keringin aja terus aku langsung masukin ke air. Notes-nya harus tenggelam. Notes itu yang ini, yang akar kering ini. Calon akar udara. Jangan lupa dicek setiap hari ya, karena biasanya kalau kena angin atau kena apa ada yang tiba-tiba gini, terus kita nggak sadar terus nggak numbuh. Jadi hati-hati. Yang penting lagi, ini tempat propagasinya nih ditaruh di tempat yang terang, hangat, dan nggak kena sinar matahari langsung. Kenapa? Karena syarat tumbuh akar adalah tempat yang hangat, lembab, teduh, terang, dan hangat. Makanya sangat tidak disaranin propagasi di musim hujan atau bahkan musim salju. Untung kita nggak punya musim salju. Biasanya sih seminggu udah ada akarnya. Hasil propagasi aku tuh kayak gimana? Induknya aku udah nggak ada lagi ya, karena induknya itu root rot, busuk akar, jadi dia mati. Dan ini anak-anaknya, ini hasil propagasinya. Ada 1, 2. Ini nggak dihitung karena zombie leaf. 3, ini ada tunas baru di sini. 4, 5, 6, 7. Dan ini ada beberapa yang aku jual demi dapat tanaman lain. Ada juga yang aku plant swap tukar sama tanaman lain. Nah, drama propagasiku yang lain adalah sekitar 2 mingguan setelah aku propagasi di air, itu daunnya nggak sengaja kena neem oil, dan lalu daunnya itu kebakar. Setelah kebakar daunnya itu menguning, dan Melanochrysum itu kalau misalnya daunnya menguning, dia bakal copot sendiri. Dia cuma daunnya yang copot. Petiole sama caryophyllnya ini tinggal, tetap sehat, tetap warna hijau. Nah, dia tetap ada di situ sampai tunas baru muncul. Jadi caryophyll dan petiole ini memang melakukan proses fotosintesis minor. Jadi dia tetap ngebantu ngumpulin energi supaya daun baru bisa tumbuh. So sweet banget ya. Nah, kalau tunas daun baru ini udah muncul, nanti lama-kelamaan petiole dan caryophyll ini menguning. Tapi ketika kita sudah melihat petiole atau caryophyllnya ini layu atau menguning, saran aku segera cabut atau copotin, karena takutnya dia bakal bikin tunas barunya ini busuk. Nah, karena daunnya udah copot, jadi aku cuma punya batang caryophyll dan petiole. Aku tetap ngelanjutin proses propagasinya, cuma aku nggak propagasi di air. Aku propagasinya di sphagnum moss. Kenapa aku nggak lanjutin propagasi di air? Karena dari pengalaman aku, kalau kita nggak punya daun dan kita lanjutin propagasinya di air, itu peluang busuknya besar. Nggak tahu kenapa, tapi aku selalu ngalamin gitu, nggak cuma di melano. Saran aku memang lebih baik kalau nggak punya daun, pindahkan ke sphagnum moss. Dan ini adalah hasil propagasi tanpa daun. Ini dulu cuma batang doang, petiole sama caryophyll. Dan sekarang alhamdulillah dia punya daun kecil-kecil lucu gini, meskipun ya dia jadi baby banget, jadi bayi banget, tapi seenggaknya numbuh lah ya. Dan kalau aku ingat-ingat, ini daun pertamanya itu kecil banget, cuma sekecil ujung kuku. Jadi bisa nggak sih propagasi Philodendron Melanochrysum tanpa daun? Jawabannya adalah bisa, insya Allah. Ini adalah buktinya. Ini dulu nggak ada daunnya sama sekali, sekarang alhamdulillah udah ada. Tips nomor 8 adalah media tanam. Kalau misalnya
melanocrysum teman-teman masih bayi banget, saran aku taruh di full sphagnum moss atau lumut hidup. Ini juga aku punya masih bayi banget. Ini juga awalnya berasal dari tanpa daun, propagasi tanpa daun, dan alhamdulillah dia numbuh. Dan ini aku kasih di media yang full sphagnum moss. Kalau tanamannya sudah cukup besar, aku pakai media tanam pakis cacah, andam, kokopit, perlite, sekam bakar, dan sekam mentah. Nah, kalau sekam mentah teman-teman gak difermentasi, jangan lupa untuk dikasih furadan dan antrakol supaya nggak jamuran dan nggak ada kutu di media tanamnya. Aku biasanya nggak nakar, tapi kalau mau dikira-kira, andam itu sekitar 25%, pakis cacah itu sekitar 25%, kokopit sekitar 10%, sekam bakar itu aku cuma kasih 10%, perlite aku kasih 10%, dan 20% itu aku biasanya pakai sekam mentah. Tapi kalau teman-teman pingin premium banget, teman-teman bisa pakai 3 bahan aja: andam, pakis cacah, dan perlite. Ya 20% perlite, terus 40% pakis cacah, sama 40%-nya ini andam. Itu udah bagus banget. Kenapa aku nggak pakai kohe? Aku pribadi sih aku nggak saranin pakai kohe langsung ke tanaman. Kalau memang mau pakai kohe, aku saraninnya jadi kayak topping gitu di bagian atasnya gitu. Kenapa aku saranin seperti itu? Karena aku udah ngalamin beberapa kali kalau aku campur kohe langsung ke media tanam, itu rata-rata daunnya bisa ngeburn, atau kadang daunnya itu bisa kayak ada bintik-bintik hitamnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita kan nggak tahu dari penjual itu sebenarnya kohenya itu sudah terfermentasi dengan sangat baik atau belum. Karena kadang meskipun kohenya itu udah nggak berbau lagi, tapi bisa jadi proses fermentasinya itu belum selesai. Yang mana kalau proses fermentasi kohe itu belum selesai, dia bakal ngeluarin banyak gas, yang mana gas ini tuh bisa ngebakar daun. Nah, daripada ngambil resiko itu dan kita juga nggak tahu dia kapan terfermentasi dengan sempurnanya, maka lebih baik dijadikan topping di bagian atasnya aja gitu. Kenapa lebih aman? Karena teman-teman tetap bisa dapet sari-sari pentingnya itu waktu tanaman itu disiram. Sari-sari nutrisi tanamannya itu waktu kohenya itu disiram, jadi nggak langsung nyentuh ke akarnya. Tapi itu dari pengalamanku aja sih. Kalau misalnya teman-teman ngerasa aku pakai kohe aman-aman aja kok, it's fine. Selanjutnya tips nomor 9. Ada banyak banget tipsnya. Nomor 9 adalah rajin patroli hama. Aku selalu ngerasa melanoku ini rawan banget kena spider mites. Pernah sih kena mealybugs, tapi kalau mealybugs itu gampang banget karena dia kelihatan banget kan ya. Tapi kalau spider mites itu dia warnanya sama banget dengan belakang daunnya melano. Jadi kadang kita tuh nggak sadar dia udah ngumpul di sana, tiba-tiba dia udah berkoloni aja banyak gitu. Kalau teman-teman belum tahu spider mites itu seperti apa, dia bentuknya itu kecil banget, warnanya cenderung putih. Dan dia kalau lama-kelamaan udah berkoloni, dia tuh bakal kelihatan kok kayak punya sarang laba-laba, kayak punya jaring laba-labanya juga, meskipun kayak halus banget gitu. Kayak ini tadi aku iseng kan patroli, tiba-tiba di belakangnya ini ada spider mites. Nah, aku biasanya ngebasminya langsung aja manual pakai gini, pakai tangan gini. Cuma itu nggak bagus karena biasanya nanti aku pegang tanaman lain dan dia malah nular ke tanaman lain. Kalau teman-teman mau repot sedikit, teman-teman bisa pakai alkohol, ditaruh di kapas, terus dilap sedikit sini supaya spider mites-nya bisa mati dan nggak balik lagi. Aku nggak saranin pakai neem oil karena melanoku ini seperti yang teman-teman tahu pernah kebakar karena neem oil. Oh, aku juga pernah ada kasus daun barunya ini nggak mau kebuka. Tapi daun barunya ini ciri-cirinya itu agak keriting. Akhirnya aku buka paksa, di dalamnya itu ada mealybugs. Jadi teman-teman hati-hati banget ya kalau ngelihat daun baru, dan daun barunya ini cenderung lebih keriting dan nggak mau kebuka-buka. Itu kemungkinan bukan karena faktor humidity, tapi karena di dalamnya itu ada hama. Jadi ya, waspadalah. Tips ke-10 adalah pakai pupuk guano. Sebenarnya aku udah nggak punya lagi pupuk guano. Aku nggak tahu kenapa aku udah sulit nemuinnya. Aku pakai Navos guano. Aku belinya biasanya di Ace. Kalau teman-teman tahu Navos guano itu yang sekilo besar itu kalau nggak salah 50 ribuan. Jadi pupuk guano itu terbuat dari kotoran kelelawar, dan aku suka banget sebenarnya sama pupuk guano itu karena kenapa? Dia itu organik dan dia aman, dan dia mau kita taruh sebanyak apapun dia nggak harsh ke tanamannya, nggak keras gitu, nggak bikin kebakar daun.
Terus plusnya lagi adalah tanah itu jadi bagus banget setelah dikasih guano. Jadi kalau misalnya kita pakai pupuk kimia kan biasanya tanahnya itu jadi kayak apa ya, kusam, kayak rusak gitu kan. Tapi kalau guano itu enggak, dia tanahnya jadi bagus banget. Tapi karena aku udah nggak nemuin guano lagi, ada sih sebenarnya guano lain yang dijual kayak eceran gitu, cuma entah kenapa aku nggak percaya dan nggak yakin dengan itu. Pada akhirnya aku pakai Dekastar. Dekastar itu pupuk slow release gitu, yang daun ya, yang 17 kalau nggak salah N-nya. Aku pakai itu, cuma aku ngerasa tetap lebih bagus, guano. Ya selain aku pakai Dekastar, aku juga siram pakai Atonik. Atonik ini biasanya kalau rajin aja sih. Entah 2 minggu sekali, entah seminggu sekali, tapi dengan takaran yang sangat sedikit ya. Aku biasanya kalau ngelihat di label itu takarannya 1 sendok makan, misalnya ya 1 sendok makan untuk 1 liter air, itu biasanya aku kurangin takarannya, jadi setengah sendok makan untuk 1 liter air. Airnya tetap ya, kalau airnya juga kita kurangin jadi setengah, jadinya sama aja dong, setengah sendok makan sama setengah liter air. Aku biasanya dosisnya selalu aku kurangin untuk cegah daun kebakar atau segala macam, tapi aku lebih rutin ngasihnya. Menurut aku itu lebih bagus, mending pelan-pelan daripada sekali banyak tapi ngeburn gitu. Oke, itu dia tadi 10 tips untuk Philodendron melanocrysum dari aku. Kalau misalnya tips ini masih kurang jelas atau malah tambah bikin bingung, aku minta maaf. Ya, terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah likes, dan terima kasih sudah subscribe. Semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, selanjutnya kita masuk ke segmen komentar pilihan. Karena ini kita ngebahas tentang melano, jadi aku kumpulin komentar-komentar yang ada dari video-video aku sebelumnya tentang melanocrysum. Ini dari Mbak Ayu Anastasia. Halo Mbak, mau tanya kenapa daun melanoku kecil-kecil dan akar anginnya kayak hitam gitu. Kalau misalnya akar angin itu hitam, itu tetap bisa numbuhin akar, jadi nggak masalah dia hitam. Kalau ditaruh di air dia tetap bisa numbuhin akar baru kok, jadi nggak masalah ya, jangan khawatir. Kalau daunnya kecil-kecil, kemungkinan besar memang melanonya masih bayi, tapi bisa diusahakan dengan cara kasih sphagnum moss atau lumut hidup di akar nafasnya. Ini dari Abitier. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, kalau mau propagasi seperti cangkok gitu di bagian akar anginnya saja atau semua batangnya sampai ke akarnya? Oh, ini maksudnya metode propagasi pakai air layering. Aku udah pernah coba di Philodendron Dark Lord. Yang dikasih sphagnum moss atau dikasih lumut hidup itu cukup di bagian akar udaranya. Di situ aja, biasanya itu ditutup pakai sphagnum moss kayak aku gini, diselimutin, tapi ditutup lagi pakai plastic wrap. Cukup di bagian akar udaranya atau aerial roots-nya, nggak perlu seluruh batangnya. Selanjutnya dari Sobat Tanam. Kak, aku baru dapat melano tapi daunnya masih kecil, lebih kecil dari telapak tangan. 3 daun masih di dalam pot ukuran diameter 10. Supaya bisa besar, apa perlu ganti pot atau dia akan besar sendiri? Menurut aku sebisa mungkin potnya kecil dulu, karena kalau misalnya potnya besar itu semakin rawan root rot. Kalau kita pakai pot yang besar, medianya itu jadi lebih lama basah. Kalau teman-teman pingin langsung di pot besar, perhatikan aja di cara nyiramnya ya, supaya nggak root rot. Tessa Barokah, Kak, saya baru beli melano online nih, langsung pindah metan boleh nggak ya? Kalau misalnya sudah ada media tanamnya, aku saranin nggak ganti media tanam. Biarkan dulu minimal seminggu atau 2 minggu sampai dia sudah acclimate atau udah adaptasi dengan lingkungan di rumah teman-teman. Kalau setelah 1-2 minggu itu nggak ada masalah, biasanya aku tetap biarin dia dengan media tanam lamanya. Tapi kalau aku lihat kayak daunnya mulai nggak baik, nah itu biasanya aku ganti metan. Kalau teman-teman beli melano online tanpa media tanam, nah teman-teman bisa langsung ngeracik media tanam teman-teman sendiri dengan cara sebelumnya dikasih B1 dulu supaya dia proses stresnya itu nggak terlalu lama. B1 ini gunanya dia bisa ngaktifin karbohidrat yang ada di tanaman itu, jadi tanaman itu bisa langsung adaptasi. Selanjutnya dari Mila Purnama. Kak, boleh nggak melano disimpan di pot terakota? Boleh banget. Kenapa? Karena pot terakota itu bisa nyerap kelebihan air, yang mana itu bisa mengurangi resiko root rot. Mang Onyexploring. Saya baru ini stek melano terus batangnya direndam air plus B1, itu nggak apa-apa Mbak, makasih. Aku nggak saranin pakai B1.
Maksudnya direndam lama berhari-hari pakai B1 gitu ya, bukan cuma direndam B1 selama 2-3 jam. Itu aku nggak saranin. Kenapa? Karena aku pernah nyoba dan itu jatuhnya busuk. Oke, itu tadi dia komentar dari teman-teman. Aku suka banget bacain komentar dari teman-teman, saran, kritik, tips, dan bahkan sharing pengalaman juga dari teman-teman. Aku juga banyak belajar dari situ. Terima kasih sudah komen. Tunggu komentar dari teman-teman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.